Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Ad-Du'a yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini di penghujung bulan Syawal kita semua diizinkan Allah Subhanahu wa taala bisa menunaikan kewajiban salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita dan ibadah kita serta menyempurnakan segala kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita lanjutkan kajian kita seputar nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Haddad Al-Haddad terkait siapapun yang ingin melakukan perjalanan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini seputar pentingnya seseorang yang ingin menggapai keridhaan Allah untuk memiliki guru. Khususnya dalam bab ini adalah guru yang mampu menata hati, mentazkiyah hati. Jadi kalau dalam agama ini kan banyak, ada guru yang mengajarkan fikih, ada guru yang mengajarkan tafsir, ada guru yang mengajarkan hadis. Tetapi rupanya itu semua belum cukup. Meski ada guru yang bisa bagaimana hati ini tidak sombong, tidak iri, tidak merasa lebih mulia dari yang lain, meski mungkin ibadahnya lebih banyak dari yang lain. Itu sulit sekali. Mana bukti nggak cukupnya? Mohon maaf dengan segala hormat, kami di Palembang atau bahkan di Lampung, karena lingkungannya masjid, selain kampus, lingkungannya adalah dari masjid ke masjid. Saya bisa simpulkan hampir 90% setiap pengurus masjid punya masalah, ribut sama-samanya, Pak. Yang satu misalnya satu masjid ada di mana? Di Palembang, baru 2 minggu lalu digeser. Kenapa? Kalau faktor yang cerita ke saya karena uang, nggak dapat duit. Yang satu karena bukan alirannya. Yang satu, dan hampir di setiap masjid selalu punya masalah, Pak. Ada yang nggak teguran antara ketua sama mantan bendaharanya. Ada yang sampai di masjid itu ada geng, Pak. Geng kanan sama geng kiri. Betul nggak itu, Pak? Dan itu orang-orang yang sudah sholat, bukan yang nggak sholat. Artinya orang sholat saja masih butuh ada yang bimbing hatinya. Makanya saya nggak heran kalau politik itu sampai panas. Ya orang ngurus masjid aja ribut. Semoga doa nggak terjadi, insya Allah. Apa masalahnya, Pak? Bukan nggak tahu, itu rata-rata orang sholat semua, Pak. Sholatnya rajin, baca Qurannya rajin, tetapi hatinya ada yang iri, ada yang merasa tidak dihargai. Itu semua penyakit hati, Pak. Ada yang ujub, ada yang macam-macam. Sehingga kemarin saya dipanggil oleh beberapa sesepuh di Palembang untuk menasihati mau ada pemilihan pengurus masjid.
Ustaz tolonglah nasihatin tentang A, B, C, D. Kata saya Pak Ustaz, ini Pak Haji, yang Bapak minta saya sampaikan tuh, saya yakin pengurus itu udah tahu semua Pak. Ini haram, ini halal, nggak boleh. Kalau nyembelih kambing sudah ada yang nyimpan kepalanya dulu, itu udah tahu semua itu Pak. Tahu itu haram jual misalnya kulit kambing untuk dipakai sendiri. Ada yang sudah mesen torpedonya, sudah ada yang bawa 3 kantong, udah tahu semua itu Pak. Ini kan mau Idul Adha nih, butuh nasihat. Sudah tahu itu haram, ini nggak boleh, tapi kenapa masih melakukan Pak? Hatinya belum. Sehingga dalam hal ini butuh di sini urgensinya kehadiran guru yang mampu menata hati. Ya. Bahkan saya bisa katakan kalau orang yang nggak sholat di luar sana itu penyakitnya kelihatan Pak, dia nggak sholat, sehingga nasihatinya jelas, Bapak sholatlah, sholat itu wajib, dia fardu ain, bla bla bla. Yang sulit itu nasihatin orang yang sudah sholat. Ketika dia merasa lebih hebat, lebih mulia, lebih ngerti agama, lebih paham, itu sulit banget nasihatinya. Nah di sini butuh kehadiran guru. Penting dalam perjalanan menuju Allah itu ada yang negur hati kita itu Pak. Ini yang disebut dalam beberapa istilah di masyarakat dengan murabbi, dengan mursyid, ya, guru yang mentarbiyah, mentazkiyah, dan itu salah satu peranan Nabi. Nanti insya Allah salat Isya saya baca ayatnya. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Salah satu tugasnya seorang nabi selain yatlu 'alaihim ayatih, membacakan firman-firman Allah, wa yuzakkihim, juga membersihkan hati para pengikutnya. Enggak boleh ada rasa lebih mulia, lebih bersih, lebih, enggak boleh. Walaupun secara zahir kita sudah insyaallah sudah melakukan apa yang diperintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang Allah. Sebagaimana kita butuh guru yang mengajarkan kita tajwid Quran biar bacaannya fasih sesuai dengan tajwid. Sebagaimana kita butuh guru dalam mengajarkan tata cara sholat, kita juga butuh guru yang bisa menata hati. Dan ini fase yang sangat sulit untuk didapatkan. Ya kalau mau jadi ahli dalam bidang-bidang lain kan butuh juga konsultan-konsultan Pak ya. Sama dalam bidang ini, dan itu tugasnya Nabi Muhammad SAW. Dan siapa yang melanjutkannya hari ini? Ya warasatul anbiya. Semestinya para ulama yang merupakan pewaris para nabi juga mewarisi tugas-tugas kenabian tadi. Nah ini yang mau beliau sampaikan, pentingnya seorang murid kita untuk memiliki guru yang bisa menuntun hati kita. Tapi ini hati-hati, harus selektif, karena banyak yang ngaku guru tapi rupanya cari duit. Ada, betul Pak, dan ini banyak terjadi. Kita akan lihat apa syarat yang beliau sarankan. Bismillah, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Wal takun laka ayyuhal murid, hendaknya engkau wahai muridku memiliki inayatun tammah, perhatian yang sangat maksimal. Apa itu? Bisuhbatil akhyar, berteman dengan orang-orang baik. Wa mujalasatis salihin al-abrar, sering duduk dengan orang-orang saleh, dengan orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Dan yang berikutnya, wa kun syadidal hirsi ala talabi syaikhin salihin mursyidin nasihin arifin bisyari'ati salikin littariqati dha'iqin lilhaqiqati kamilil aqli wasi'is sadri hasanis siyasah arifin bitabaqatin nas mumayyizin baina gharaizihim wa fitarihim wa ahwalihim.
Itu kalimatnya Pak, saya terjemahkan. Dan hendaknya engkau wahai muridku betul-betul maksimal, semaksimal mungkin untuk mencari seorang guru yang dapat membimbing hati. Apa syaratnya? Soleh. Soleh itu artinya orang yang beramal soleh. Nah, karena amal ini kan ada yang sifatnya rahasia, kita nggak tahu ada seseorang ini tahajudnya berapa rakaat, kan nggak tahu Pak. Beliau ini berapa baca Qur'annya, berapa hatam Qur'an dalam satu hari, dalam satu minggu, kita nggak tahu. Sehingga untuk mendeteksi guru ini layak dijadikan guru atau tidak, dari sekian amal soleh adalah sholat 5 waktu. Perhatikan, guru ini sholat 5 waktu nggak di masjid. Kalau ngaku-ngaku bisa bimbing hati tapi nggak sholat di masjid, cari yang lain saja. Minimal sholat 5 waktu di masjid. Tapi nggak semua orang yang sholat 5 waktu itu bisa. Ada syarat berikutnya. Mursyidin nasihin, mampu membimbing, arifin bis syariah, dan ngerti ilmu syariah. Nah ini saya perlu jelaskan karena beberapa kali juga mendengar beberapa ustadz, mungkin bagi saya agak keliru memahaminya. Apa itu? Ada pembagian syariah, hakikat gitu Pak ya. Ada syariah, ada hakikat. Ada yang coba salah paham mengatakan orang kalau sudah sampai hakikat nggak butuh syariah. Begitu Pak ya. Kalimat itu ada Pak dalam tapi salah paham. Salah pahamnya dari dua kelompok. Kelompok yang dukung salah sebagian, kelompok yang tidak mendukung juga salah. Saya coba berikan pemahaman yang insya Allah tepat. Apa maksud kalimat orang yang sudah sampai pada hakikat, maka terangkatlah beban syariat? Itu maksudnya bukan gak sholat lagi Pak. Kan ada yang memahami nih, pemahaman yang pertama yang keliru, mengatakan orang itu kalau sudah sampai imannya tinggi, makamnya tinggi, yang disebut dengan hakikat ma'rifat tadi, syariat, beban syariatnya gugur, dia nggak perlu sholat lagi. Ini keliru. Dan pemahamannya bukan begitu Pak. Pemahaman yang betul adalah orang yang sudah sampai hakikat, terlepas daripada dia beban dalam melaksanakan syariat. Jujur, bapak-bapak ketika sholat masih merasakan berat nggak? Di awal-awal bangun subuh, bangun tahajud berat nggak Pak? Puasa Senin Kemis berat? Menghitung, mikir, mulai cari alasan, nanti ada kondangan nggak ya? Mau batalin nggak puasa Senin Kemis itu? Baca Quran. Artinya apa? Dalam menjalankan syariat masih ada rasa beban. Nah, orang yang sudah sampai hakikat bebannya nggak ada Pak, tapi syariatnya tetap dijalankan tanpa merasakan beban. Itu makna dari orang yang sudah sampai hakikat, dia terbebas dari beban syariat. Maksudnya syariatnya tetap dijalankan, sholat tetap sholat, puasa tetap puasa, tapi beban di hati dia dalam melaksanakan itu sudah nggak ada. Dan kita, termasuk saya, masih merasakan beban itu Pak. Mau baca Quran aja kadang berat betul. Mau ikut pengajian saja berat. Artinya menjalankan syariat masih menjadi beban. Nah, di sini saya boleh gambarkan hakikat itu kalau diibaratkan dengan telur, Pak. Dia kuningnya. Kuning telur itulah hakikat. Bagaimana bisa betul-betul mengenal Allah, sampai betul-betul merasakan manisnya ibadah, sampai pada derajat merindukan ibadah. Ada di antara kita itu kalau sudah sholat subuh hatinya rindu betul dengan zuhur. Ada di antara kita habis sholat subuh pengennya lama jaraknya dengan zuhur. Nah, jika hakikat itu adalah kuning telur, maka syariah itu yang mengajarkan kita halal, haram, ini rukun, ini sunnah, ini wajib, ini nggak boleh, ini boleh. Itu kerangnya. Nah, jika ada guru menawarkan bisa menyampaikan kita kepada hakikat, pembersihan hati dan sebagainya, tapi dia tidak memperhatikan syariat, halal haramnya tidak dilakukan, haram
bahkan katanya nggak usah sholat dan lain sebagainya, itu sama saja dia memakan kuning telur yang kerangnya sudah pecah. Kira-kira kalau kuning telurnya dari telur yang sudah pecah kerangnya, kuning telurnya apa itu Pak? Busuk. Tetapi orang yang syariah saja tidak mencoba mencari kehakikatan ibadah, ya kayak makan telur kerangnya saja Pak. Ibadah tapi kering. Dia nggak merasakan manis, dia nggak merasakan kelezatan ibadah, masih benci orang, ditegur dikit aja langsung naik pitam, disindir dikit nggak terima. Padahal sholat 5 waktu, padahal baca Quran. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah mendengar hadis, 3 orang yang pertama kali neraka itu dinyalakan, ahlul Quran. Tapi baca Qurannya bukan karena Allah, karena ingin dipuji orang, karena pengen dibanggakan orang. Hebat ya, Masya Allah, fasih banget bacaannya, luar biasa. Itu yang dia mau. Nah, di sini kita butuh guru yang ngerti fikih untuk membentengi kita agar jangan sampai mengabaikan rambu-rambu syariat. Tetapi orang yang ngajar fikih saja itu belum cukup. Ya alhamdulillah kita sudah belajar fikih dengan banyak guru, tahu cara sujud, cara sholat yang benar, Tetapi apakah itu bisa membersihkan hati kita Pak? Setelah itu masih juga dongkol sama orang, ngomongin aib orang, merasa lebih bersih dari orang. Nah, disinilah butuh guru yang juga selain ngerti syariah, salikin lit tariqati dha'iqin lil haqiqah. Beliaunya sendiri sudah merasakan manisnya syariat itu sendiri. Nah, ini yang agak sulit mencarinya. Lengkap, paket lengkap, dan punya kecerdasan, lapang dadanya, nggak mudah marah. Nggak boleh guru marah-marah terus atau terlalu lembek, nggak boleh juga. Harus wasi'is sadr, hasanas siyasah, dan piawai menghadapi muridnya yang macam-macam. Ada muridnya yang kasar, ada muridnya yang suka ngomong, ada yang muridnya pendiam, ditanya diam. Seorang guru yang mampu membimbing bisa dia menilai, oh ini dosis yang cukup sekian, oh ini butuh dosis yang agak lebih kuat, oh ini murid saya yang ini nggak bisa dikerasin, oh murid saya yang satu ini harus dikerasin, oh murid saya yang ini agak ngelawan sama orang tua, obatnya ini, oh orang ini rajin sholat tapi nggak mau membaca Quran. Seorang guru yang bisa membimbing itu harus piawai dalam hal itu, punya kepiawaian di situ, dan dia mengerti bitabaqatin nas. Dia harus ngerti dengan kelevelan jamaahnya, muridnya. Tadi pagi saya menjelaskan tentang pentingnya baca Quran. Ada jamaah ngomong, Ustadz, percuma kita baca Quran tapi nggak ngerti maknanya. Begitu bahasa beliau. Beliau menukilkan dari orang lain. Sebentar Pak, ngomong percuma itu jangan depan orang awam. Orang awam itu mau baca saja udah alhamdulillah. Kalau saya ngomong di depan para santri, lain saya bahasanya. Wajib kalian mengerti bagaimana bisa menafsirkan Quran. Tapi kalau di umum ngaji aja sebulan sekali, itu juga sambil nyender. Gimana? Wajib kalau percuma baca Quran kalau enggak gitu. Kata Sayyidina Ali, khatibun nas ala qadri uqulihim. Berkomunikasilah dengan orang itu disesuaikan dengan strata pendidikan, strata keimanan. Enggak semuanya disamakan. Makanya ada derajat dalam Islam itu. Makanya surga juga dibuat derajat. Kenapa? Iman kita enggak sama. Dan Nabi Muhammad SAW contoh untuk semua umatnya. Yang imannya segini, imannya segini, mengambil contohnya semua dari Nabi Muhammad SAW. Nah, saya berikan contoh yang langsung dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ya kecerdasan, kepiawaian, ya luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Ada orang lagi majlis begini Pak, kurang lebih lagi begini suasananya. Tahu-tahu ada anak muda masih bujang nunjuk tangan, ya Rasulullah, i'dzan li bizzina. Ya Rasulullah, aku pengen bener zina. Bayangin gak Pak kalau sekarang ini ada orang muncul situ, Pak Ustadz, aku nak berzina. Kira-kira apa yang akan kita lakukan?
Ada yang lempar mungkin ini. Dan itu yang terjadi pada sahabat. Para sahabat langsung memarahi dia, menegur dia. Kata Nabi, udnu, kata Nabi, sini dekat. Jangan jauh-jauh ngomongnya, dekat. Ini lihat Pak, seorang Nabi yang sedang berposisi mau membersihkan hati jamaahnya, umatnya. Begitu datang, Nabi bertanya sama dia, kalau ada laki-laki berzina sama ibu kandung kamu, kamu ridho enggak? Demi Allah enggak ridho ibu saya dizinai. Sama, kalau kamu berzina dengan perempuan dan perempuan itu adalah ibu dari seseorang, orang itu juga enggak terima. Sekarang kalau ada laki-laki berzina dengan anak perempuan kamu ikhlas enggak ridho? Oh demi Allah enggak ridho. Sama, kalau kamu zina dengan anak perempuan orang tuanya juga enggak terima. Kalau ada laki-laki mau berzina dengan adik kandung kamu perempuan, kamu terima enggak? Enggak terima demi Allah. Wallahi. Sampai bersumpah enggak mau. Sama. Akhirnya Nabi itu menyebutkan Pak, sampai bibinya, sampai bibi dari pihak bapaknya, pihak ibu, sebut semua, yang pada akhirnya, ya Rasulullah, demi Allah aku tidak akan berzina. Dipegang dadanya oleh Nabi. Nabi berkata, Allahumma ghfir lahu, Allahumma tahhir qalbahu, Allahumma tahhir qalbahu. Duhai Allah ya subhanahu wa ta'ala, ampuni dosa dia, bersihkan hatinya. Ampuni dosanya dan bersihkan hatinya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Lihat itu Pak, bagaimana seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melakukan pembersihan hati, ya, memberikan arahan tanpa melukai perasaannya. Lihat sahabat-sahabat yang lain bagaimana spontan langsung marah. Andaikan marah, kira-kira apa yang terjadi Pak? Misalnya nih, saat itu sahabat marah, ngusir dia karena nggak sopan di hadapan Nabi, dibuang jauh-jauh. Kira-kira apa yang terjadi sama laki-laki itu? Berzina mungkin Pak. Orang yang sedang kencing itu maksudnya bukan menyetujui atau enggak, karena ada maslahat yang lebih besar, yaitu mudah mensucikan tempat najis tadi. Titiknya kelihatan, busanya masih ada, tinggal disiram karena pasir Pak ya, bukan karpet, pasir, sehingga kalau disiram itu meresap. Satu. Yang kedua, dari hadis ini Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan kita, manusia itu lebih mahal daripada masjid. As-sajid qabla al-masajid. Orang yang sujud itu lebih mulia di sisi Allah. Dan katakan innaki la syarifatun, wahai Ka'bah, sesungguhnya engkau adalah makhluk Allah yang sangat mulia. Tapi setetes darah manusia yang jatuh ke bumi tanpa alasan yang dibenarkan lebih mulia dari kamu. Kita ini makhluk ciptaan yang paling dimuliakan Allah Pak. Sehingga kalau kita kagetkan orang yang sedang kencing, dan itu bisa mengakibatkan penyakit dan lain sebagainya, sedangkan dalam Islam memperhatikan dan memuliakan manusia lebih dikedepankan dari tempat sujud. Artinya biarlah itu najis, nanti tinggal disucikan, daripada kita menyakiti orang yang sedang kencing. Sebegitunya Nabi Muhammad SAW. Al-insan qabla al-bunyan, manusia didahulukan dari bangunan. Walaupun banyak masjid, banyak sibuk bangun, tapi lupa dengan yang dibangun. Dari sini juga kita belajar ya, Nabi Muhammad dan ya Allah rahmati saya dengan Muhammad aja, selain kami nggak usah dirahmatin, kurang lebih begitu Pak. Sahabat yang lain ketar-ketir Pak. Kata Rasulullah, tahajjarta wasi'an, kau sempitkan yang lapang, padahal Allah rahmat, wasi'an rahmati kulla syai', ya, rahmat Allah begitu luas. Nah ini yang kita cari Pak. Jadi kalau bisa Pak ya, ini dalam hidup itu punya guru, satu ngerti syariah, tahu halal haram, ya. Kemudian orangnya penyabar, karena yang dihadapin begini Pak, ada yang kencing di masjid,
Ada yang datang masih bau homer. Kalau kayak kami ini mah enak ceramah di depan orang yang sudah baik-baik ini, enak. Dengar manut Bapak dari tadi. Coba kalau saya ceramah di depan, saya pernah ceramah, mohon maaf, di dealer di Bandar Lampung ini, di satu dealer. Saya lagi ceramah Pak, ada yang ngobrol minum kopi sambil ngerokok. Itu kalau bawa kesel banget sebenarnya Pak. Ya. Nabi Muhammad menghadapi itu. Cari guru yang bisa bisa merangkul semua. Ada yang kurang ya ditambahi. Ya. Nah ini yang kita butuhkan dan ini sulit dan ini butuh doa betul sama Allah. Ya Allah, berikan aku seorang guru yang bisa menuntun hati ini. Bisa berikan kami guru ya Allah yang hati ini bisa nggak ada benci lagi sama orang. Nah itu carinya itu. Dan ini nggak mungkin didapatkan kecuali bisa dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, kalau sudah dapat nih, fa in dhafirta bihi fa alqi nafsaka alaihi wa hakkimhu fi jami'i umurik warji' ila ra'yihi wa masyuratihi fi kulli sya'ni. Kalau kita dapatkan guru ini Pak, ya karena kita kan begini Pak, kita ini kan tidak hidup dengan Nabi Muhammad. Yang kalau ada Nabi jelas barang tentu petunjuk kita yang membimbing kita adalah Nabi. Karena jarak kita sudah jauh. Maka yang menjadi pengganti Nabi Muhammad siapa Pak hari ini? Kita mau langsung ke Nabi nggak bisa, bahasa Arab aja terbatas. Baca Quran tajwid aja masih banyak salah. Sehingga kita butuh guru yang betul-betul bisa mewakili Nabi, dan Nabi yang mengatakan wakil saya itu adalah para ulama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarrithu dinaran wala dirhaman." Kami ini para nabi tidak mewariskan dinar, enggak dirham. Yang kami wariskan ilmu. Dan siapa pewaris Nabi Muhammad? Nahnu warasat al-ulama warasatul anbiya. Dan ulama itu pewaris, tapi enggak semua ulama. Karena ahli waris itu kan macam-macam, Pak. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat seperempat, ada yang 2/3, ada yang mahjub juga Pak. Mahjub itu nggak dapat waris dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah disinilah kalau dapat guru yang seperti kami sebutkan tadi, ilmu fikihnya paham, Quran hadisnya ngerti, hatinya lapang, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, dan mampu membimbing orang, maka kalau sudah dapat, bersikap, kembalilah kepada bimbingannya dalam segala urusan kamu. Pekerjaan misalnya, Pak Ustadz, saya ini dapat kerjaan di luar kota, harus merantau ninggalkan orang tua misalnya. Gimana menurut Ustadz? Seorang guru akan mampu mengakumulasi Pak, maslahatan wa mafsadatan, kebaikan dan keburukannya dia. Bahkan orang-orang baik semacam itu, guru-guru kita yang tulus, itu biasanya tidak pelit untuk istikharah di malam hari. Dia minta petunjuk, ya Allah, muridku datang minta petunjuk. Apakah lebih baik dia tinggalkan pekerjaannya yang lama mendapatkan yang baru tapi di luar kota? Itu guru-guru yang sedang kita cari Pak, yang kita minta pendapatnya dalam setiap langkah-langkah kita, urusan dunia kita, nikah kita, keluarga kita. Ya. Kata beliau, waqtadi bihi fi jami'i af'alih, dan ikuti beliau, contoh akhlaknya, contoh tata keramanya, contoh ilmunya. Yang enggak boleh dicontoh hanya satu hal, yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai ulama. Maksudnya, jangan murid berlagak ustadz di depan ustadznya. Ustadz pakai sorban misalnya begini, dia pakai sorban lebih besar dari ustadznya. Itu dari casing saja Pak ya. Atau berlagak bahasanya tinggi di depan gurunya, nggak boleh. Tapi guru saya sudah baca, nggak boleh ngomong begitu di depan gurunya. Tapi menurut saya guru, nah menurut saya, Anda di depan gurunya bukan menurut saya. Bapak kalau ke dokter spesialis ada ngomong, menurut saya nggak begitu dok, bisa Pak ngomong begitu? Mohon maaf ya, ini kalau kita profesional, Bapak datang ke dokter, mungkin punya keluhan di uratnya atau di apa nih, di dengkulnya. Kata dokter ini asam urat Pak. Oh enggak, menurut saya enggak asam urat, ini keseleo. Ya udah nggak apa-apa, Bapak kesini, pulang aja Bapak. Kita ke dokter itu kan ingin sami'na
Suruh minum obat 3 kali. Pak, ini obatnya 3 kali. Enggak lah dok, saya pengen 2 kali aja. Bisa nggak Bapak lakukan itu? Nggak bisa. Nah sebetulnya itu berlaku di para ulama-ulama yang bisa bimbing kita. Cuma memang di Indonesia ini agak unik memang Pak. Setiap bidang kita hargai, kecuali agama. Semua ngomong Pak. Saya pernah dengar dulu ada aliran sesat di Bandung kalau nggak salah. Di televisi yang diwawancarai artis. Kalau menurut kamu aliran ini gimana? Kok ke artis ditanyain aliran itu gimana? Semuanya bicara. Dan saya pernah ketemu dengan seorang profesor dari Bugis, tapi beliau guru besarnya di Malaysia. Kunjungan ke Mesir, saya tanya, Prof ini kan orang yang dipercaya pemerintahan Malaysia untuk menangani penyebaran Syiah di Malaysia. Dr. Kamal, Profesor Dr. Kamal. Ya, apa sih Prof bedanya nuansa keagamaan di Indonesia dengan Malaysia? Kata beliau cuma satu. Di Malaysia tidak boleh bicara di bidang agama atau di bidang apapun kecuali ahlinya. Tentang Syiah di Malaysia tidak ada satu lembaga pun atau satu personal pun, ulama sekalipun yang boleh berbicara, menghakimi atau mendeteksi itu Syiah atau bukan Syiah kecuali izin saya dan orang-orang yang dalam tim saya. Sebegitunya Pak. Tapi kalau di Indonesia ini semua ngomong, ngasih pendapatnya dan lain sebagainya. Sampai ada yang bisa nelpon Tuhan, nentuin lebaran bisa pakai nelpon Tuhan. Kalau saya mah nelpon langsung, bebas-bebas saja di Indonesia. Akhirnya lebaran ada yang seminggu sebelum, ada yang seminggu sesudah, ada yang 2 minggu sebelum, ada yang pakai ngeliat matahari di tengah lautan, macam-macam lah. Semuanya boleh. Itu fakta yang harus kita hadapi. Nah, yang kami maksudkan kata beliau, kalau sudah dapat guru yang semacam ini, pasrahkan. Kata beliau, Pak Ustadz, kira-kira zikir yang perlu saya perbanyak apa sih? Tasbih atau tahmid atau takbir? Kata gurunya, kamu lebih banyak istighfar saja. Misalnya Pak, ikuti Pak. Jangan enggak cocok saya dengan istighfar. Saya senangnya alhamdulillah. Enggak bisa begitu Pak. Ada seorang datang ke seorang guru. Guru, saya lebih baik baca istighfar atau memperbanyak tasbih. Kata beliau, tubuh yang kotor itu lebih membutuhkan sabun daripada minyak wangi. Banyaklah istighfar saja. Ada orang jarang ibadah Pak, mau taubat, datang ke guru. Aku ini lebih baik banyak tasbih, subhanallah, 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 atau astagfirullah. Kata beliau, tubuh yang kotor itu lebih membutuhkan sabun daripada minyak. Maksudnya, ya mohon maaf, kamu baru dekat dengan Allah, mau mencoba. Sudah barang tentu maksiat dulu menjadi hijab dalam diri, itu harus dibuang dulu hijab itu. Rumah yang sudah lumutan itu Pak, sebelum dikasih aksesoris, sebelum dikasih cat, itu lumutnya dibuang dulu. Jangan langsung dicat, nggak manfaat. Nah, buangnya pakai apa Pak? Pakai istighfar. Minta maaf dulu sama Allah. Sudah bertahun-tahun nggak sholat, makan riba, macam-macam. Itu seorang guru bisa mengarahkan begitu Pak. Nah kita sebagai murid, enggak, saya nggak cocok dengan, enggak bisa. Kalau sudah dapat guru yang begini, sami'na ya Allah, sami'na wa ata'na. Pasrah, ikuti beliau. Ya. Kemudian wala ta'tarid alaih, jangan suka nyangkal. Ya, jangan suka menyangkal. Wala ta'tarid alaihi fi syai'in min ahwalihi la zahiran wala batinan. Kemudian kalau kita melihat sesuatu dari guru itu ada yang agak beda. Loh, guru itu kok kemarin nyuruh saya banyak istighfar, tapi kalau saya dengar beliau lebih banyak la ilaha illallahnya. Protes nih Pak hatinya kepada guru. Kata beliau, kalau dapat guru yang semacam itu, jangan pernah di hati itu muncul suudzon, apalagi niat mau protes. Ya, mau protes. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak ingat di perjanjian Hudaybiyah, orang datang buat perjanjian sama musyrikin Mekah. Apa itu? Siapapun
ada orang Mekah yang masuk Islam ke Madinah wajib dikembalikan. Tetapi kalau ada orang Madinah Muslim murtad mau balik ke Mekah, Muhammad gak boleh ngambil. Kata Nabi Muhammad, oke, tanda tangan. Kata Umar, loh kok gini ya Rasulullah? Kita ini benar kan? Sampai Sayyidina Umar itu mendatangi Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, kita ini benar kan? Ini Nabi kan? Karena ragu, kok Nabi mengatakan orang musyrik yang masuk Islam dibalikan, orang Muslim yang murtad nggak boleh diambil, dan Nabi setuju dengan itu. Nabi punya kepiawaian, punya hitungan yang dalam. Apa itu? Nggak mungkin ada orang Muslim tinggal sebelah Nabi jadi murtad, tuh nggak mungkin. Jadi nggak usah khawatir itu. Ini semua di atas kertas saja. Dan kalau ada orang musyrik datang ke sini masuk Islam, dia balik lagi, insya Allah pada waktunya kita nggak akan dia balik ke musyrik. Dia cuma tinggal di Mekah saja. Pada waktunya akan masuk Islam. Di antaranya sahabat Abu Jandal. Nah, Umar sempat malu, saya sempat protes Nabi Muhammad SAW. Sama kita hari ini kalau punya guru yang keilmuannya terjaga, ilmunya, bukan beliau maksum, enggak, kita tidak pernah mengatakan ulama itu maksum tanpa dosa, enggak. Tapi jangan sedikit-sedikit. Ya kayak bapak ke dokter tadilah. Pernah bapak protes ketika dokter mengatakan, Pak, bapak minum obatnya pagi dan sore. Dok, bisa nggak kalau makannya siang aja? Ya, bisa. Jangan Pak, ikuti saja arahan itu. Tetapi jika betul-betul ada yang nggak kuat nahannya, lihat perbuatan gurunya atau amalan gurunya yang dia nggak nyambung, sudah nggak ketahan daripada dia suudzon diam-diam, boleh dia datangi gurunya dengan baik-baik untuk memberikan pandangan apa sih sebetulnya, boleh kepada guru tersebut. Kata beliau, wahdhar an tuti'ahu fil alaniyah, hati-hati jangan kau pura-pura taat di hadapannya tapi kau maksiat di belakangnya. Kau manut-manut di depan beliau, sama kayak dokter tadi, suruh minumnya 2 kali sehari. Iya dok, siap dok. Di belakangnya nggak diminum obatnya, nggak boleh. Ya, karena sudah Isya, saya persingkat saja Pak ya. Kemudian kata beliau, Bapak Ibu, kalau sudah dapat guru yang begini, jangan suka pindah-pindah guru. Bukan karena iri, karena kalau Bapak sudah banyak guru di bidang yang sama, bukan ngaji fikih Pak ya, bukan ngaji fikih, tafsir itu boleh, tapi yang membimbing hati. Yang dikhawatirkan adalah ketika Bapak datang ke guru lain, hati itu bisik, kok kayaknya enakan guru ini daripada guru yang itu ya. Datang lagi ke guru yang satunya, kok mantepan guru ini daripada enak ngomongnya ini, daripada ujung-ujungnya Bapak gak bakal dapat guru. Karena Bapak akan mulai membandingkan dan menganggap gurunya kurang dari yang lain, dan itu awal ketidakberkahan yang belajar dari seorang guru. Sekarang kalau dia sudah dapat, sudah berusaha Ustadz, tapi nggak dapat sampai umur 60, 50 nggak dapat guru yang bisa bimbing hati dia. Apa yang harus dilakukan Ustadz? Nah, di sini beliau nasihatin kita, ya. Ini sebenarnya masih banyak, cuma karena kita nggak cukup ya waktunya. Wa illam yajidil muridu syaikhan, kalau dia mencari orang yang soleh tadi, yang berilmu, nggak dapat, fa'alaihi bi mulazamatil jiddi wal ijtihad ma'a kamalis sidqi wal iltija ila Allah wal iftiqar ilaihi. Satu-satunya cara adalah terus menghambakan dirinya ke Allah, merasa fakir. Mohon maaf, ngaji begini Pak, kalau membuat Bapak sombong, merasa lebih alim dari yang nggak ngaji, hati-hati. Kalau nggak salah di guru, salah di niat Bapak. Hati-hati betul itu. Ya, betul-betul merendah hati kalau pengen dikasih guru yang begitu Pak. Karena kalau gelas sudah penuh duluan, nggak bisa diisi Pak. Artinya kalau dia sudah merasa berilmu, dia merasa dapat, gimana kemudian Allah akan kirimkan seorang guru yang bisa mengisi dia? Dia sudah penuh. Apalagi mending kalau penuhnya dengan air, bisa dipindah. Kalau batu, hatinya sudah ngeras, sulit. Maka satu-satunya cara, teruslah jaga sholatnya, jaga Qur'annya, jaga lingkungannya, dan paling utama baktilah sama orang tua. Bakti sama orang tua.
insya Allah Allah akan kirimkan guru yang bisa membimbing kita. Dan kata beliau, kadang-kadang guru itu berupa bisa ketemu langsung, bisa konsultasi per minggu, setiap bulan, bisa juga guru itu memantau kita dari jauh. Siapa tahu kita ini ada yang mantau loh Pak, dilihatnya. Sekali-kali dia pesankan dari orang, tolong nasihati dia. Allah akan kirimkan orang-orang semacam itu untuk bisa membimbing kita mendapatkan qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampai hati ini betul-betul tumakninah, betul-betul tumakninah, bersih, nggak ada rasa sombong, nggak ada rasa merasa lebih dibandingkan yang lain. Ya, wallahu taala a'lam. Semoga yang hadir di sini mendapatkan guru-guru yang bisa mewakilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membimbing kita menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.